Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan biarlah kami tetap terus melekat kepada pokok Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Membawa hati kami hidup kami untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Engkau. Untuk itu kami mulai, kami habiskan ibadah dengan yang fresh anointing Kuala Kurun di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua yang siap menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Sorak bagi Yesus. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Katakan bersama. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang
Hanya
highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing, Hosanna in the highest.
lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Oh, let our be lifted up. Tuhan baik, Yesus baik. Oh, será Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa dari Tuhan Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakan bersamamu, Bapa.
Karena di dalam kesulitan apapun Anda dan saya bertahan di dalam firman, maka kekuatan firman itu akan membelamu, akan mendukungmu, dan kau akan tetap bertahan di dalam kesulitan apapun. Maka firman Allah itu sasaran utama adalah dirimu, bukan orang lain, bukan di sekitarmu, bukan pasangan hidupmu, tetapi bagi dirimu sendiri. Maka firman Allah itu yang akan terus menopangmu, yang akan terus membuat kau bertahan. Maka ingat, hal yang terbaik yang Tuhan inginkan waktu kau memiliki waktu istirahat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami memberikan waktu beribadah, waktu kami membaca firman, waktu kami merenungkan firman, itu adalah waktu istirahat kau masuk di dalam Tuhan. Dan itu bagian yang terbaik dari seluruh kegiatanmu hari lepas hari. Berfirmanlah, kami siap menerima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Dan semua yang katakan amin. Terus bersetubuh. Ayo, ayo, ayo. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saya persilakan dulu. Shalom. Halo, shalom. Ada sukacita amin? Ada sukacita amin? Baik, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Yang pasti gereja kita juga sudah memulai ada pohon Natal ya. Pohon Natal yang dikreasi sendiri. Murah karena bahannya diambil saja dari bawah sana. Haleluya. Mari kita menerima tuntunan firman Tuhan lagi di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 11. Anak-anak sekolah minggu boleh dibawa ke belakang semua. Ibrani pasal 4 ayat 11. Baik, semua melihat ke depan saja. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Coba baca lagi sampai firman Tuhan ini itu tertanam di dalam hatimu. 1, 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Halo, amin. Jadi taat lawannya tidak taat. Ya, taat ada berkatnya, taat tidak taat ada juga resikonya. Semua keputusan Bapak dan Ibu yang mengambil itu. Nah, firman Tuhan di sini berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ini bukan perkara yang mudah. Bapak dan Ibu beribadah itu bukan perkara yang mudah. Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Bapak dan Ibu merenungkan firman Allah itu bukan perkara yang mudah. Karena ada saat Anda harus memutuskan membela perkaramu atau berhenti di dalam Tuhan. Artinya memberikan perhatianmu kepada Tuhan. Itu sering sekali kita menjadi dilema. Mana yang terpenting dan mana yang lebih penting. Ingat, di atas segala-gala yang terpenting itu adalah di saat Anda mengambil satu keputusan, berhenti, berusaha masuk ke dalam perhentian Tuhan. Amin. Ingat, Allah pun berhenti dari seluruh pekerjaannya. Berarti Allah itu tidak berpikir lagi, Allah itu tidak mendesain lagi, Allah itu tidak merencanakan lagi. Dia berhenti. Supaya apa? Supaya pada saat dia berhenti tanpa memikirkan lagi, itu artinya berhenti dengan semua rencanamu, berhenti dengan semua polamu, berhenti dengan semua usaha dan tenagamu. Tuhan mau mengajak kau berhenti itu semua, supaya pada saat kau berhenti, kau bisa datang kepada
itu dengan ketulusan hati. Katakan amin. Jadi semangat, katakan amin. Maka lihat di situ, sebab itu terjemahan lain, marilah kita berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Ngomong kanan kiri, berusaha sungguh-sungguh. Lagi katakan berusaha sungguh-sungguh. Untuk menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Hari ketujuh itu adalah hari yang dijanjikan Tuhan pada waktu istirahat. Katakan amin. Dan ingat, di dalam 24 jam Allah juga mendesainku dan mendesain saya juga supaya punya waktu untuk istirahat. Jangan sampai seorang pun dari kita gagal seperti mereka dahulu karena tidak percaya kepada Allah. Coba perhatikan, janji Tuhan kepada umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka taat, lebih cepat sampainya. Mereka terlalu banyak usul, lebih lama sampainya. Mereka terlalu banyak protes, lebih lama juga sampainya. Yang Tuhan mau, di saat Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian itu, Anda dan saya dituntut Tuhan supaya hanya taat saja. Amin. Taat saja. Tidak perlu belok kanan, tidak perlu belok kiri, taat saja. Justru pada saat kita menawarkan sesuatu jalan yang lain dengan pola berpikir kita, dengan rumus-rumus kita, itu yang membuat Anda dan saya sulit untuk istirahat. Amin. Pada saat Bapak dan Ibu beribadah hari ini, coba istirahat dulu pikirannya, memikirkan yang lain itu berhenti dulu. Itu istirahat. Amin. Jangan beribadah dulu dan visi-visi, tapi pikirannya pergi melayang-layang. Itu tidak istirahat. Itu tidak istirahat. Tuhan mau di dalam setiap hari Anda harus istirahat. Katakan amin. Maka lihat, arti istirahat yang dijanjikan Tuhan di situ. Yang pertama, kita tinggal menerimanya. Ngomong kanan kiri, tinggal menerima. Ngomong kanan kiri lagi, tinggal menerima. Jangan seperti bangsa Israel yang gagal menerimanya. Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian, mereka tinggal menerimanya. Maka dasar yang paling terkuat untuk menerimanya, ya sudah taat. Itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru gagal menerimanya. Bukan firman yang gagal, tapi mereka gagal menerimanya. Mengapa? Karena memang mereka tidak percaya. Halo, amin. Maka istirahat yang dijanjikan oleh Tuhan itu, perhatikan. Jika saat seseorang atau tidur, maka dia tidak melakukan pekerjaannya. Pernah melihat orang waktu tidur melakukan pekerjaannya? Halo? Pernah lihat? Kecuali kalau dia lagi mimpi berjalan, lagi makan bakso. Bukan seperti itu. Namanya istirahat. Lihat, waktu Anda, perhatikan waktu Anda atau orang lain yang lagi tidur, dia tidak akan pernah melakukan pekerjaan. Dan dia pun tidak akan pernah memikirkan pekerjaan. Dan dia pun tidak bisa diatur oleh situasi. Namanya istirahat. Maka coba perhatikan, kalau orang lagi tidur, dia tidak memikirkan apapun. Dia tidak khawatir dengan sekitarnya. Itu orang lagi tidur. Tidak memikirkan bisa selamat, bisa makan, bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan atau tidak. Itu lagi tidur. Coba membuat sebuah peristiwa, sebuah situasi, yaitu waktu Bapak dan Ibu tidur. Waktu Bapak dan Ibu tidur berarti itu hanya memikirkan firman, bukan pekerjaan. Itu berarti hanya memikirkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha baik pada kita, bukan karena kekuatanmu. Coba pikirkan seperti itu, artinya istirahat. Tapi sering sekali waktu istirahat itu berjalan bersamaan di dalam pikiran kita.
Tuhan sudah memberikan janji, kita tinggal menerima. Maka muncullah dalam pikiran kita, masa sih itu tidak istirahat? Halo? Jadi di saat seseorang istirahat memikirkan sesuatu, maka dia akan khawatir. Orang kalau dalam istirahat memikirkan sesuatu, dia akan pasti takut. Orang kalau lagi istirahat memikirkan sesuatu, maka pun dia sulit untuk tidur. Amin. Halo? Sama seperti bangsa Israel, saat mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka melihat, mereka juga mengalami mujizat. Bahkan mereka juga menikmati, menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Mereka juga bisa melihat bagaimana Tuhan membuat 10 tulah di Mesir. Mereka menyaksikan itu. Mereka juga bisa melihat dengan mata sendiri laut terbelah. Mereka juga bisa melihat bagaimana ada tiang awan di atas mereka, ada tiang api di sekitar mereka. Mereka melihat itu semua. Tapi justru waktu mereka melihat itu semua, justru mereka tidak mau istirahat. Mereka selalu khawatir, mereka selalu memikirkan, sehingga mereka selalu berpikir, apakah kami dari padang gurun ini bisa selamat atau tidak? Dari penyerangan bangsa-bangsa yang lain, dari binatang-binatang buas yang mematikan di padang gurun. Itu yang mereka pikirkan. Bagaimana kami minum di padang gurun ini? Bagaimana kami makan di padang gurun ini? Bagaimana masa sih ini tanah perjanjian menuju tanah perjanjian begitu sulit prosesnya? Mereka tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Itulah yang membuat mereka itu jenuh. Itulah yang membuat mereka itu letih. Itulah yang membuat mereka itu lesu. Bahkan itu juga membuat mereka melawan Tuhan dan juga melawan pemimpin. Itulah yang membuat mereka tidak bisa istirahat. Itu juga yang membuat mereka tidak bisa tidur. Halo? Ngomong kanan kiri. Yuk istirahat di dalam Tuhan. Amin. Setiap hari. Setiap hari. Satu hari 24 jam. Oke, waktu 12 jam kita tidur. Sisanya 12 jam. Tuhan mau dari 12 jam itu Anda dan saya juga ada waktu istirahat. Amin. Jadi waktu Bapak dan Ibu membaca firman, itu waktu istirahat. Merenungkan firman, itu waktu istirahat. Menyembah Tuhan, itu waktu istirahat. Amin. Berikan waktu itu. Keputusan semua ada di tanganmu. Saya tidak bisa mendesain Bapak dan Ibu itu supaya berubah, tidak bisa. Saya tidak punya kuasa kekuatan untuk membuat Bapak dan Ibu itu berubah, tidak bisa. Yang bisa membuat berubah itu adalah firman. Tapi minimal firman ini ada buat saya. Bukan untuk mengubah pasanganmu, bukan untuk mengubah orang lain. Yang hanya bisa mengubah itu adalah firman. Katakan amin. Kalau firman sudah mengubah, itu pasti sempurna. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin berusaha mengubah seseorang, itu sekali akhirnya tidak jadi benar. Maka kesadaran penuh untuk istirahat di dalam Tuhan itu keputusanmu hari ini. Amin. Halo, amin. Amin. Kurang semangat, amin. Lebih semangat katakan amin. Maka lihat lagi Ibrani 4:11 tadi. Karena itu marilah kita lebih giat dan rajin lagi supaya kita masuk dan hidup dalam negeri tenang itu. Ingat, waktu Bapak dan Ibu menyembah Tuhan, itu pasti Bapak dan Ibu bisa merasakan Anda memiliki negeri sendiri tanpa memikirkan negeri orang lain. Itu tujuannya Tuhan menyuruh Bapak dan Ibu itu supaya istirahat. Karena waktu Bapak dan Ibu itu lagi merenungkan firman, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu lagi Anda ada di dalam area negerimu sendiri.
Amin. Waktu Anda dan saya menyembah Tuhan, Tuhan tidak menyuruh Anda memikirkan masa depan anakmu, uang sekolahnya, apa yang harus dimakan besok. Enggak. Belajar untuk membuat setiap langkahmu itu supaya menjadi pribadi yang suka istirahat di dalam Tuhan. Bukan mati ya. Halo, bukan mati yang saya maksud. Telah beristirahat dengan tenang. Bukan itu. Halo, amin. Di negeri tenang itu, jangan sampai ada di antara kita yang gagal seperti nenek moyang kita yang menolak untuk percaya kepada Allah. Kenapa firman Tuhan ini selalu sebab akibat? Kenapa memang ada sorga dan kenapa ada neraka? Kalau tidak ada neraka, maka tidak ada firman Tuhan seperti ini. Tapi firman Tuhan ini selalu berbicara dua sisi, sorga, neraka. Itu berarti apa? Ada yang ke sorga, ada yang ke neraka. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan kepadamu suatu kebenaran. Engkau di dalam Yesus, Anda sudah benar. Engkau di dalam Yesus, juru selamat itu padamu. Engkau sudah di dalam Yesus, keselamatan itu sudah ada padamu. Itu Tuhan sudah berikan padamu. Dan kerjakan itu. Katakan amin. Katakan amin. Anda dan saya selamat. Anda dan saya beribadah bukan untuk selamat, tapi karena Anda sudah selamat. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu menabur di gereja ini bukan untuk diberkati, Anda sudah diberkati. Bapak dan Ibu tidak menabur di gereja ini pun berkat Tuhan itu tetap ada padamu. Karena berkat Tuhan itu tidak berubah karena pemberian. Ini yang harus kita sadari. Jadi pola berpikir seperti ini juga membuat Anda dan saya juga itu istirahat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kau baca firman, kau merenungkan firman, di dalam perenungan firman tidak perlu juga engkau mengungkapkan keinginan. Tuhan tahu semua keinginanmu. Halo. Sering sekali waktu kita menyembah Tuhan dengan keinginan kita, justru kita menyetir Tuhan itu supaya keinginanmu yang lebih banyak. Dan keinginan kita justru di dalam komunikasi keinginan kita lah yang menguasai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka belajar waktu menyembah Tuhan tanpa meminta keinginanmu. Amin. Halo. Kalau Bapak dan Ibu sering menginginkan sesuatu, berarti siap-siap juga untuk sakit hati. Ingat, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sakit hati. Anda meminta, Tuhan tidak sakit hati. Anda tidak meminta pun Tuhan tidak sakit hati. Karena sifatnya Tuhan tidak bisa diubah oleh sifatmu, oleh karakter, oleh keadaan. Kasih Tuhan itu tetap dekat. Amin. Maka coba perhatikan lagi terjemahan yang lain, Ibrani 4 ayat 11. Karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memasuki peristirahatannya. Ingat, untuk Bapak dan Ibu bertahan di dalam ibadah itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Makanya dikatakan seorang olahragawan, dia tidak sembarang meninju lawannya. Tapi supaya lawannya itu waktu ditinju langsung jatuh, berarti olahragawan itu harus berlatih sungguh-sungguh. Maka ibadah itu juga adalah latihan kita untuk masuk surga. Katakan amin. Ibadah yang sungguh-sungguh yang kita latih hari ini juga supaya nanti kita di surga tidak menjadi makhluk yang aneh. Halo? Di surga itu sudah diberitahu suasananya, sukacita, bersukaria. Jadi waktu kita beribadah datang ke tempat ini tidak mengambil suasana surga itu, maka waktu di surga kita nanti menjadi manusia aneh. Surga bersorak-sorai, Anda tidak bersorak-sorai. Halo? Maka lihat, ibadah itu harus tetap dilatih.
Karena waktu dilatih disitulah Bapak dan Ibu sungguh-sungguh. Apalagi kalau hati tidak nyaman, nggak bisa tidak ibadah. Justru waktu hati tidak nyaman, paksakan untuk ibadah. Paksakan. Amin. Harus dipaksakan. Bapak dan Ibu tidak bisa ibadah itu karena menunggu hati nyaman. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena lawanmu itu bukan orang lain. Lawanmu itu bukan orang terdekatmu. Lawanmu bukan pasanganmu. Lawanmu bukan anak-anakmu. Lawan itu iblis. Iblis hanya bisa dikalahkan waktu Anda dan saya ada terus dalam kesungguhan firman. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu keluar daripada kesungguhan di dalam firman, maka lihat, hanya keluar dari rumah Anda akan kalah. Firman Tuhan sudah jelas. Kita bukan lagi merebut kemenangan karena Anda sudah menang. Katakan amin. Katakan amin. Kita ini sudah berperang dari tempat yang menang. Maka musuh kita satu-satunya hanya iblis. Dan iblis itu sudah takluk, sudah kalah dibuat Yesus di kayu salib. Berarti posisi iblis itu bukan lagi posisi sebagai pemenang dalam dirimu. Karena kau sudah dalam Yesus, otomatis iblis itu juga bisa dikalahkan. Karena apa? Bapak dan Ibu dan saya sudah berperang dari tempat yang menang. Amin. Keinginan daging ini, selain setan, keinginan daging ini yang harus Bapak dan Ibu juga harus menang. Karena iblis selalu memakai keinginan daging. Iblis selalu pakai itu. Iblis tidak akan pernah pakai roh yang ada padamu, tapi daging. Karena roh yang ada padamu itu berasal dari Tuhan. Tapi daging yang ada padamu itu betul dari Tuhan, tapi bahan bakunya dari tanah. Amin. Semua yang berasal dari sorga itu tidak bisa digoncang. Roh itu langsung nafasnya Tuhan, miliknya Tuhan. Tapi daging ini itu bahan bakunya dari bumi, bukan dari sorga. Maka segala sesuatu bahan baku yang dari bumi akan kembali ke bumi. Tapi segala sesuatu yang datang dari sorga akan kembali ke sorga. Amin. Maka kekuatanmu, kemampuanmu untuk menghadapi itu tidak lain hanya satu, istirahat di dalam Tuhan. Amin. Istirahat dalam Tuhan. Maka lihat pasal 4 ayat 11 tadi, dari segi positifnya meringkaskan semua ini bagi kita. Kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ya, berarti juga ada usaha dari kita untuk mengalahkan daging tadi untuk masuk di dalam perhentian di dalam Tuhan. Maka lihat dari segi negatifnya, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Maka Anda dan saya adalah Israel yang baru. Israel rohani. Amin. Berusaha untuk masuk. Bagaimana caranya berusaha untuk masuk dalam perhentian itu? Ayat 11 itu hanya lain, percaya dan taat. Katakan amin. Percaya dan taat ini gak bisa dipisah. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Percaya itu pasti taat. Taat itu pasti percaya. Itu gak bisa dipisah. Dia gak bisa berdiri sendiri. Dia harus satu. Karena waktu Anda percaya butuh ketaatan. Amin. Kalau Bapak dan Ibu taat terhadap sesuatu itu karena percaya. Maka firman Tuhan selalu kasih rumus. Dari begitu banyak yang kita baca di firman Tuhan, 39 kitab, 27 kitab, dari semua itu hanya 2 saja, taat dan percaya. Taat dan percaya. Taat dan percaya. Amin. Kita baca Ibrani 3 ayat 18 sampai 19. Yuk. Ibrani 3 ayat 18 sampai 19. Yuk, ayat 18, 1, 2, 3. Dan
bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 19. Amin. Jadi bapak dan ibu tidak taat, tidak bisa masuk. Tidak bisa. Jadi modal untuk masuk itu taat. Modal untuk masuk istirahat itu taat dan percaya. Amin. Maka datang sama Tuhan hanya itu saja, taat dan percaya. Taat waktu itu harus. Disiplin waktu itu harus. Amin. Halo, amin. Anak-anak saya sekarang tidak ada lagi saya kasih sistem hukum Taurat. Kalau dulu waktu mereka masih kecil, sampai mereka sebelum COVID, saya buat hukum Taurat, baca firman. Dan mereka harus memberikan respon di grup keluarga kami. Tapi untuk sekarang, saya tidak bisa lagi buat aturan itu. Karena secara fisik, kami sudah jauh. Tetapi secara spirit, itu harus tetap dekat. Jadi mereka sekarang, saya dengan ibu sudah memberikan satu kepercayaan, yaitu kasih karunia. Anda membaca firman, tanpa diatur lagi. Amin. Anak saya ini, sini, tadi di sana, sini. Saya kalau datang kepada Tuhan pagi-pagi, saya tidak pernah memaksakan supaya dia ikut seperti saya. Termasuk ibu, enggak. Tidak. Karena Tuhan tahu kapasitas masing-masing. Amin. Dan saya pun tidak akan pernah menyalahkan posisi mereka seperti itu. Karena firman itu pertama untuk saya. Halo? Tapi dampak setiap kita yang sudah sungguh-sungguh itu akan membawa dampak yang positif kepada kanan kiri kita, orang-orang terdekat kita. Tidak perlu kita suruh supaya orang lain itu berbuat seperti kita, nggak perlu. Jadi membaca firman Tuhan sebenarnya setiap hari juga dari saya, nggak perlu lagi saya katakan. Karena kita semua sudah menerima kasih karunia. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang merenungkan firman tetap ada masalah, ada. Orang tidak merenungkan firman Tuhan tetap ada masalah, ada. Bedanya apa? Solusinya. Bedanya apa? Responnya. Orang kalau sudah diterangi firman Tuhan, segala sesuatu yang menurut fakta dan kenyataan itu justru jauh berbahaya. Tapi waktu kita ada di dalam firman Allah, segala sesuatu yang berbahaya itu, yang kita tidak sanggup, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Maka respon kita berbeda. Amin. Maka lihat lagi di situ. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 4. Ibrani 4 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan memakai pikiran enggak? Halo? Pakai. Tuhan memakai mulutnya enggak? Pakai. Kalau Tuhan itu bisa kita lihat dengan fisik, pasti fisiknya juga bekerja. Tapi di hari ketujuh, Tuhan tidak mau berpikir lagi tentang penciptaan. Tuhan tidak mau lagi berpikir tentang desain-desain bumi ini. Tuhan tidak mau lagi berpikir mendesain seperti apa lagi. Enggak, dia berhenti. Dia berhenti. Maka lihat, berhenti sementara dari kesibukan fisik, berhenti sementara dari kesibukan pekerjaan, berhenti sementara dari kesibukan berpikir, berhenti sementara dari kesibukan menata hidup sendiri, berhenti sementara kesibukan dalam menata hidup orang lain,
Supaya apa? Supaya bapak dan ibu punya waktu untuk menyembah Tuhan, punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, punya waktu untuk beribadah. Hal seperti inilah disebut istirahat di dalam Tuhan. Amin. Hal seperti itu. Coba perhatikan. Di satu pihak kita mungkin merasa ngeri terhadap kata perhentian. Apalagi kalau kata perhentian ini ditujukan kepada seorang karyawan. Artinya diistirahatkan. Itu bahasa halusnya. Tapi sebenarnya dipecat. Coba kalau ada kata PHK yang diterima oleh seseorang, itu berarti berhenti. Dia nggak boleh datang lagi tempat kerja, jamnya juga nggak boleh, bawa apapun nggak boleh, dan dia masuk ke ruangan itu juga tidak boleh lagi, berhenti. Itu ngeri kalau itu terjadi dalam hidup kita, betul? Tapi di pihak lain, perhentian itu justru kita rindukan. Misalnya, bebas keharusan bekerja terus-menerus. Maka seorang pekerja, seorang karyawan, dia akan selalu membuka lembaran kalender itu, langsung hitung tanggal merah. Betul tidak? Kenapa kalender sana lebih mahal? 5 juta. Karena tanggal merahnya lebih banyak. Pasti di situ. Artinya dalam 1 bulan waktu dilihat ada tanggal merah, itu pasti ada kesenangan tersendiri. Artinya apa? Saya berhenti dengan semua kegiatan pekerjaan. Ingat, setiap hari itu ada tanggal merah yang harus kamu buat sama Tuhan. Amin. Harus. Setiap hari itu harus ada jam kamu buat jam merah. Harus ada. Mau jam berapa itu terserah bapak dan ibu. Tapi harus ada jam merah setiap hari. Amin. Apalagi hari ke-7. Ada nggak kalendernya? Bukan tanggal merah. Hari Minggu. Ada kalender kalian di rumah? Yang hari Minggu, tanggal merahnya hari Minggu, tanggal justru warna biru atau warna hitam? Berarti kalender kita sama kan? Halo? Nah, Tuhan mau dalam 1 minggu itu 6 hari bekerja, hari ke-7 tanggal merah, istirahat. Amin. Istirahat. Pak, bagaimana dengan kami Pak yang tidak ada jam istirahatnya, termasuk hari Minggu harus masuk kerja. Ingat, setiap hari Anda punya tanggal merah. Harus buat, setiap hari Anda punya jam merah. Harus dibuat. Katakan amin. Supaya apa? Posisi kita tidak menyalahkan pemimpin, posisi kita juga tidak menyalahkan pemerintah ini. Kami hari Minggu tetap masuk Pak, enggak masalah. Karena setiap hari Anda punya jam merah. Katakan amin. Maka coba perhatikan lagi. Melalui penciptaan Allah menetapkan dan memberkati baik pekerjaan maupun perhentian, khususnya hari perhentian atau hari ke-7. Waktu bekerja, kata firman, diberkati. Waktu berhenti istirahat pun diberkati. Amin. Ini firman. Coba perhatikan lagi. Di dalam waktu Tuhan menciptakan, menetapkan, dan memberkati baik pekerjaan yang dilakukan hari Senin sampai hari Sabtu maupun hari ke-7 hari Minggu perhentian. Ingat, khususnya di waktu perhentian atau hari ke-7 itu Tuhan juga memberkati. Amin. Maka lihat, kalau para nabi mengatakan perhentian kekal itu ya dianggap nabi sebagai perhentian kekal. Karena apa?
Coba perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca Kejadian 2 pasal 1 sampai 3. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya sampai hari ke-6. Selesai. Ayat kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hari ke-7 berhenti. Ayat ketiga, yuk 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Justru hari ke-7 itu berkatnya ada dua. Yang pertama itu hari ke-7 diberkati, yang kedua itu dikuduskan. Halo? Dikuduskan. Amin. Maka lihat, dari semua hari Anda harus lebih menghargai hari ke-7. Karena berkatnya ada double porsi di situ. Amin. Pak, saya masuk setiap hari Minggu, hidup saya begini-begini aja. Ingat, Tuhan tidak pernah mengaturmu jalan di tempat. Anda aja yang merasakan seperti itu, padahal Anda sudah jauh melangkah ke depan. Amin. Karena sering sekali perubahan kita yang paling menonjol dan yang paling besar adalah perubahan ekonomi. Padahal yang Tuhan inginkan perubahan yang dari antara itu semua adalah perubahan di mana Anda hari ini level 1 secara rohani, Tuhan mau besoknya itu Anda level 2 secara rohani. Amin. Orang yang kuat di dalam spirit, orang yang kuat di dalam roh, orang yang kuat di dalam kebenaran firman Allah, yang bisa bertahan di dalam lembah kekelaman. Dan Tuhan sudah kasih jaminan itu minimal bertahan, tidak keluar, tapi bertahan. Tidak meninggalkan, tapi bertahan. Tidak cabut, tapi bertahan. Amin. Maka lihat, menjadi pertanyaan saya untuk kita semua. Coba renungkan. Perhatikan yang benar. Perhatikan yang benar-benar. Perlu dan patut dirindukan ialah perhentian kekal dalam arti keselamatan. Maka lihat, kalau ada harimu, jamu setiap hari merah, itu latihanmu nanti untuk di sorga. Katakan amin. Karena di sorga itu tidak ada lagi pekerjaan selain memuji menyembah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu berusaha sungguh-sungguh terus membuat setiap hari itu ada tanggal merah, ada jam merah, itu latihanmu untuk nanti ke surga. Karena itu berbicara perhentian kekal juga. Bapak dan Ibu ibadah di tempat ini itu juga berbicara tentang kekekalan. Katakan amin. Apakah Anda, saya mau tanya semua, apakah Ibu kalau meninggal yakin tidak masuk surga? Perhatikan, banyak orang Kristen kalau ditanya kalau mati hari ini yakin gak masuk surga, pada saat dikatakan yakin dan kita memberikan satu lagi pertanyaan, dasarnya apa? Biasanya kalau kita tanya dasarnya apa, itu sudah mulai bingung. Tapi kalau kita bertanya kepada orang lain, yakin gak mati hari ini atau besok atau kapan masuk surga? Gak tahu. Nah ini udah jelas. Ini sudah jelas. Berarti percuma ibadahmu. Halo? Percuma. Waktu Bapak dan Ibu bertanya kepada orang lain, yakin gak mati? Mau kapanpun, yakin gak masuk surga? Mudah-mudahan. Nah ini jelas. Jelas. Ini gak benar. Halo? Kalau mungkin nanti ada kita bertanya, yakin gak mati hari ini masuk surga? Ya sesuai perbuatan. Ini juga jelas.
Amin. Kalau Bapak dan Ibu yakin hari ini mau kapanpun mati, yakin tidak masuk surga, saya mau lihat dulu angkat tangannya. Loh, saya belum suruh turun tangan. Saya mau lihat dulu, karena tadi ada begini pelan-pelan. Itu sepertinya mudah-mudahan, dan gitu. Yang pasti itu tidak ada proses-prosesnya begini, tidak ada. Dia langsung, gitu. Turun tangan dulu. Jangan karena saya ngomong dari sini, baru saya ajar langsung pok. Artinya Bapak dan Ibu harus yakin. Yakin nggak mati masuk surga? Angkat tangan. Halo. Amin. Ya, turun tangan. Kalau semua sudah yakin, saya gembala yang paling berbahagia di tempat ini. Amin. Karena apa? Inti kita hidup memang untuk keselamatan. Anda selamat bukan karena perbuatanmu. Anda selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Coba baca dulu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Coba buka satu dulu di luar tadi yang saya berikan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saya ingat firman ini. Galatia Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah, yuk baca semua. Ayo baca semua. Supaya tadi kata mudah-mudahan bertobat. Tidak tahu bertobat. Sudah sesuai amal bertobat. Baca ini. Hilang. 1, 2, 3. 9. Yuk. Amin. Mudah-mudahan ditolak. Tidak tahu ditolak. Sesuai kondisi ditolak. Anda selamat karena iman. Iman itu kata lainnya Anda dalam Yesus. Selamat. Salam dulu kanan kiri. Selamat, Anda sudah masuk kerajaan surga. Saya bilang itu salaman bukan tos. Salaman. Bilang salam dulu. Selamat datang dalam kerajaan surga. Ngomong gitu. Nah itu. Amin. Amin. Ingat. Sejelek-jeleknya, separah-parahnya karakter oleh seseorang, yakinlah, lihatlah, dia itu salah satu penghuni surga. Supaya Anda tidak kecewa. Amin. Amin. Seseram-seramnya sifat suamimu, ingat, dia itu juga penghuni surga. Amin. 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 Dia juga penghuni surga. Maka status kita sudah dalam Yesus itu sama, penghuni surga. Makanya tidak perlu merasa ada sok suci, sok benar, sok paling dia tahu semuanya. Tidak perlu. Kita semua satu wajah-wajah penghuni surga. Amin. Coba lihat lagi wajah kanan kiri. Wah, wajahmu penghuni surga. Ada yang barusan ngomong, wajahmu penghuni neraka. Ada mau ngomong? Amin ya. Nah lihat, dunia diciptakan selama 6 hari itu melambangkan kehidupan di dalam dunia yang sementara ini. Coba perhatikan, apapun yang kau kerjakan seperfect mungkin, selama yang kau kerjakan itu adalah hari pertama sampai hari ke-6, itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Tapi kalau engkau membuat tanggal merahmu, jam merahmu, dan juga adalah hari merahmu, hari ke-7, itu berbicara kekal. Amin. Amin. Maka coba perhatikan, sebagus-bagusmu, seperfect-perfectmu melakukan satu pekerjaan,
Dan selama pekerjaan itu yang kau kerjakan hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selama itu yang kau kerjakan, pasti kalau Anda punya pimpinan, yang disenangkan itu hanya pemimpin. Tapi semua pekerjaan yang kau kerjakan itu tidak ada yang kekal. Yang saya maksud bukan berarti Anda berhenti bekerja dalam hal itu, bukan. Yang saya maksud dari semua hal kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan, waktu Anda punya jam merah, waktu Anda punya hari merah, waktu Anda punya tanggal merah, berhenti datang pada Tuhan. Itulah waktu, itulah kegiatan yang berbicara kekekalan. Amin. Maka hidup di dunia ini adalah milik Allah. Ini harus dilakukan dengan iman. Dan ini juga harus dilakukan dengan ketaatan hanya kepada Allah. Ketidaktaatan akan rencana Tuhan itu akan membawa Anda dan saya kepada kebinasaan yang lebih mengerikan dibandingkan kegagalan masuk ke tanah perjanjian. Amin. Semua kita itu punya tanah perjanjian. Kita aja kadang-kadang tidak mengerti mana tanah perjanjian itu. Artinya apa? Tuhan mau untuk merebut, untuk memasuki tanah perjanjian diberikan Tuhan padamu itu, Tuhan yang mau Anda taat dan percaya. Tapi ingat sekali lagi, yang paling mengerikan lagi, jangan sampai di tanah perjanjian pun Anda gagal, justru di tanah kekekalan pun Anda gagal. Amin. Yang Tuhan mau di tanah kekekalan itu, surga itu Anda tidak boleh gagal. Anda tidak boleh gagal. Maka kita baca Ibrani 4 ayat 12-13. Yuk, lagi kita baca Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13. Yuk, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Coba perhatikan. Firman Allah itu tidak saja berisi undangan yang lembut, tetapi juga bisa menjadi senjata yang mematikan. Anda tidak taat, ini akibatnya. Anda taat, ini akibatnya. Tapi ingat, ketaatanmu itu bukan karena sebuah ketakutan. Ketaatanmu itu karena bentuk kau mengasihinya. Amin. Karena kalau Anda taat ibadah dengan dasar ketakutan, itu tidak benar. Tapi waktu Anda taat, membaca firman, merenungkan firman, menyembah Tuhan, datang beribadah, taat karena bentuk engkau mengasihi Tuhan, itu yang benar. Karena firman Tuhan bukan tujuan untuk menakut-nakuti, tetapi firman Tuhan itu bisa menjadi senjata yang mematikan. Tadi dikatakan di situ, dia bisa menusuk amat dalam. Menusuk amat dalam. Bahkan sampai memisahkan jiwa, sampai memisahkan roh, sampai juga sendi-sendi dan sumsum. Sumsum itu ada ya di dalam tulang. Dan tulang itu begitu keras. Dan ternyata firman itu bisa sampai ke sumsum. Amin. Maksudnya firman Tuhan itu jangan sampai memisahkan jiwa, roh dan sendi. Itu karena kekerasan hatimu, jangan. Kebebalan hatimu, jangan. Maka terimalah selalu firman yang lemah lembut. Kalaupun akhirnya Tuhan memberikan kepada firman yang begitu tajam, itu juga adalah bentuk Tuhan mengasihimu. Dan Anda dan saya harus menerimanya. Karena diberikan firman yang lembut, tidak juga merespon. Maka Tuhan pun bisa memberikan firman yang dikatakan tadi, senjata yang mematikan. Apa yang dimatikan? Keinginan-keinginanmu tadi. Amin.
Itu yang mau firman matikan. Supaya apa? Supaya terjadi keinginan Tuhan ke depan ini, bukan keinginan. Ayat 13, yuk 13, 1 dan 3. Dan ayat 13, yuk 1 dan 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Coba, Bapak dan Ibu di kamar sekalipun pukul nyamuk mati, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Amin. Anda injak kecoa sampai kepalanya hancur, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu. Makanya tadi katakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Halo. Yang mungkin mendekati Natal ini, tahun baru ini, Anda banyak mengganti nama binatang dengan yang lain. Tuhan tahu. Anda mematikannya dengan masukin ke mana? Ke karung, pukul kepalanya, Tuhan tahu. Halo. Jadi kalau surga itu ditentukan masalah pukul memukul, Anda dan saya tidak ada yang bisa masuk surga, karena nyamuk pun ada pukul. Maka hidupmu dan hidup saya, di dalam segala makhluk yang tertinggi itu adalah manusia. Mengapa? Karena hanya manusia yang punya roh. Dan roh ini berasal dari surga dan diberikan padamu. Nyamuk, binatang, anjing, apapun tidak punya roh. Jadi kalau engkau matikan itu nyamuk, berakhirlah hidupnya. Tidak ada pertanggungjawaban kau masuk surga atau neraka. Halo? Karena binatang tidak punya roh. Kalau binatang itu punya roh, bisa bayangin nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar sini yang begitu besar-besar, dia akan ikut ibadah. Dan Anda akan merasa tersaingi. Karena nyamuk itu gak ada tempatnya kecuali dia akan hinggap di kulitmu. Dan nyamuk ngomong, saya juga mau ikut ibadah, bos. Nah, ibadah saja, tapi sekalian cari makan juga, bos. Sudah tuh. Puji Tuhan, binatang yang lain tidak punya roh. Amin. Maka Anda bunuh binatang, itu tidak masalah dosa atau tidak. Gak ada dosa di situ. Kalau Anda tahun baru nanti pukul anjing seperti apa, tidak ada dosa. Hanya Anda tidak punya pri kebinatangan, itu saja. Amin. Anda dan saya lebih mulia, lebih berharga dari semua makhluk yang lain. Maka orang yang menegarkan hatinya, ya, ayat 13 tadi, ya, dan terbuka di depan mata Dia, kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Orang yang menegarkan hatinya untuk menolak Kristus, orang yang mengeraskan hatinya untuk menolak Kristus, menolak istirahat di dalam Yesus, itu membuktikan bahwa dirinya juga bukan orang pilihan. Mau jadi orang pilihan? Anda dan hari ini sudah dipilih Tuhan loh. Amin. Tapi Anda juga bisa keluar dari pilihan itu. Maka jangan keraskan hatimu. Mari mulai hari ini buat jamu jam tanggal merah, jam merah. Bukan berarti nanti di rumah semua jam itu juga jadi merah, bukan. Bisa paham ya? Setiap hari buat jamu hari merah. Setiap tanggalmu buat hari merah. Jangan keraskan hatimu, jangan tegarkan hatimu. Karena tujuannya Tuhan membuat itu semua supaya engkau istirahat di dalam Tuhan. Itu yang membuat engkau setiap hari itu ada masalah, tapi tetap tenang. Karena kau punya istirahat. Amin. Mungkin setiap hari, setiap minggu ada tekanan, engkau akan tetap bisa tenang karena kau punya mingguan ketenangan, punya tahunan ketenangan,
bahkan punya jam-jam ketenangan. Istirahatlah. Amin. Istirahat. Karena kalau orang sudah terus mengeraskan hati, sebenarnya dia itu tidak mau istirahat di dalam Yesus. Dan kalau tidak mau di saat Yesus, sebenarnya bukan menjadi orang pilihan. Semua orang pilihan? Amin. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat gelap kau temani aku, Roh bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari persiapkan anggur dan roti pada saat ini. Terlebih persiapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Amin Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lemah gelap kau temani aku, Roh bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
Bapa, sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sudah tercabik-cabik untuk menyatakan kepadamu dan kepada saya, hanya di dalam Dia ada keselamatan. Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit hanya untuk kita manusia berdosa. Situasi dan kondisi apapun, kasih Tuhan padamu kekal. Maka tetaplah di dalam kesadaran, selalu menyukai waktu istirahat bersama dengan Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini bisa menyehatkan, bisa membuat segala sakit penyakitmu sembuh. Tuhan gantikan mana bagian mana yang sakit, Tuhan bisa gantikan dengan tubuh yang baru, jantung yang baru, usus yang baru, mata yang baru. Bahkan setiap hal apapun yang kau nyatakan saat ini di dalam hatimu, hari ini juga Tuhan membuat baru. Terima kasih Bapa, kami memakan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Perjanjian yang kekal, perjanjian yang sempurna adalah perjanjian yang didasari atas darah. Yesus sudah melakukan itu. Maka hubungan Bapa dan Anak hari itu sempurna melalui kayu salib, yaitu melalui darah Yesus. Hari ini Bapa dan Ibu dan saya pun di dalam perjanjian dengan darahnya Yesus. Itu berarti hidup dan hidup saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus, sudah bersama dengan tempat di sorga. Kau sudah memiliki kerajaan kekal itu. Apabila Bapa dan percaya pada darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapak atas firman Allah. Kami sudah mempunyai jam merah, kami juga sudah mempunyai tanggal merah, bahkan kami juga sudah memiliki hari-hari merah. Terima kasih Tuhan yang terbaik bagi kami semuanya. Tuhan mengajari kami supaya istirahat itu membuat hidup kami tenang,
dan tentram. Damai sejahtera dari surga terus berlimpah pada kami. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan di tempat ini juga akan menabur buat pelayanan di tempat ini, baik taburan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan, bahkan untuk Natal. Tuhan memberkati kami semuanya. Mari Bapak dan Ibu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, silakan tepuk. Persembahan bisa dijalankan.